Apa sih bedanya kesehatan masyarakat sama pendidikan? Kayak ahli-ahli gizi gitu, kuliahnya itu tuh sama nggak? Atau semesternya gitu? Kalau misalnya gelarnya itu tuh sama nggak? Atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas nih, apa sih bedanya kesehatan masyarakat sama pendidikan dokter. Sebelum mengetahui banyak perbedaan, tentunya kita harus mengetahui nih definisi dari jurusan-jurusan terkait tersebut. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mencegah terjadinya suatu penyakit terhadap suatu individu. Sementara untuk pendidikan dokter itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendiagnosis, cara mencegah penyakit, cara mengobati agar penyakit tersebut tidak terulang kembali atau tidak terjadi lagi pada si individu tersebut. Selain itu, untuk masa perkuliahannya sendiri, kesehatan masyarakat menghabiskan waktu sekitar 4 tahun dengan 8 semester. Nah, kalau misalnya untuk pendidikan kedokteran nih, tentu waktunya sangat panjang. Nah, kenapa kayak gitu? Karena pendidikan dokter mempunyai 2 fase nih guys, ada fase preklinik dan fase klinik. Preklinik itu kita menghabiskan 3,5 tahun atau sampai 4 tahun untuk gelar sarjana kedokteran. Nah, kalau misalnya untuk kliniknya itu ditambah dengan 2 sampai 2,5 tahun untuk gelar dokter. Jadi untuk mendapatkan gelar di pendidikan kedokteran itu kita harus melewati fase preklinik dan klinik agar mendapatkan gelar dokter. Sementara untuk Kesmas untuk 4 tahun selama 8 semester itu kita mendapatkan gelar SKes atau sarjana kesehatan. Tuh. Oke, jadi aku lanjut nih guys. Dan akan berfokus pada yaitu hitungan-hitungan dan biologi. Jadi di Kesmas ini nanti kalian bisa jadi administrasi suatu rumah sakit, administrasi suatu kesehatan masyarakat dan sebagainya. Kalau untuk si pendidikan dokter ini sendiri kalian akan lebih kompleks nih guys pembahasannya. Ada anatomi, fisiologi, patofisiologi, kemudian ada fisika kimia kehidupan dan sebagainya. Untuk prospek kerjanya itu sendiri, kalau misalnya kita ngambil kesehatan masyarakat, teman-teman bisa nih jadi departemen kesehatan, terus bisa jadi menteri kesehatan, kepala rumah sakit, terus teman-teman bisa juga nih jadi ahli gizi, ahli diet, terus sebagainya. Terus kalau misalnya teman-teman jadi dokter, ya teman-teman akan berfokus pada dokter, terus bisa juga nih ngambil spesialis, terus bisa juga ngambil subspesialis. Tapi tidak menutup kemungkinan si dokter ini bisa jadi menteri kesehatan, departemen kesehatan, kepala rumah sakit dan sebagainya. Nah, jadi ini teman-teman materinya udah aku catat. Di akhir video teman-teman bisa screenshot kayak gini. Hujan ya, jadi aku mau kerasin suara. Jadi untuk kesehatan masyarakat itu teman-teman akan berfokus nih pada bidang yang pertama, menjaga dan mempromosikan tentang kesehatan sosial. Bagaimana mencegah penyakit dan bagaimana aja nih kesehatan di sekitar lingkungan kerja seperti itu. Kalau untuk si dokternya itu sendiri, kalian akan berfokus pada bagaimana mendiagnosis, bagaimana memberikan arahan yang baik terhadap penyakit tersebut, dan bagaimana sih terapi-terapi, terus metode pencegahan penyakit itu bagaimana. Jadi kalau untuk kesehatan masyarakat ini teman-teman kayak hanya membahas tentang dasar-dasarnya aja, sementara kalau untuk dokter ini teman-teman lebih ke lingkupnya lebih luas atau lebih komplit gitu, bagaimana cara penanganan, bagaimana diagnosis, apa obatnya. Kesimpulan dari keduanya itu tuh kayak gimana? Nah, kesimpulan dari keduanya itu berdasarkan catatan aku nih teman-teman, kalau kesehatan masyarakat itu bersifat kepada kuratif, artinya teman-teman tidak perlu ke dokter. Jadi teman-teman tuh kayak sebelum menuju sakit itu ada penyuluhan dari si kesehatan masyarakat ini. Kayak misalnya kayak yang datang nih setiap seminggu sekali Kesmas atau seminggu sekali kita disuruh kemana gitu, ada balik ini balik itu, kalau lebih ke gimana sih tata cara penanganan misalnya kayak DBD, terus bagaimana COVID dan sebagainya. Itu tugas si Kesmas itu sendiri. Nah, kalau misalnya si dokter itu dia berfokus pada preventif atau teman-teman lebih ke harus mengunjungi dokter nih, karena sudah butuh penanganan untuk diberikan diagnosis, terus untuk diberikan diagnosa, terus akan diberikan bagaimana obatnya, bagaimana tata cara untuk merawat, untuk menyembuhkan dan sebagainya. Aku mau kasih tahu nih, apapun jurusan kalian, mau kalian jurusan kesehatan, jurusan fisik, jurusan politik, jurusan ini, jurusan itu, jurusan begini gitu, apapun jurusannya, yang penting kalian tetap semangat. Jadi segitu dulu nih teman-teman video dari aku. Kalau misalnya teman-teman punya komentar, punya hal-hal atau unsur-unsur yang membangun, teman-teman bisa komen di bawah. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.